Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Anana Mirza dengan NIM 20115220022 dari kelas Kalkulus 02. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi transandan. Fungsi logaritma alami dinyatakan oleh ln, didefinisikan oleh ln x sama dengan integral x1 1 per t kali dt, di mana x besar dari 0. Daerah asal fungsi logaritma alami adalah himpunan bilangan real positif. Sifat-sifat logaritma alami. Jika A dan B bilangan positif dan R sebuah bilangan rasional, maka ln1 sama dengan 0, ln AB sama dengan ln A tambah ln B, ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B, ln A pangkat R sama dengan R kali ln kali A. Fungsi inverse dan turunannya. Jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Teorema fungsi inverse. Misalkan f terdiferensiasikan dan monoton murni pada interval i. Jika f aksen x tidak sama dengan 0 di suatu x tertentu dalam i, maka f pangkat min 1 dapat didiferensiasikan di titik yang berpadanan y sama dengan fx dalam daerah hasil f, dan f pangkat min 1 aksen y sama dengan 1 per f aksen x. Kesimpulan teorema B seringkali dituliskan dalam lambang sebagai dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Fungsi eksponen alami. Inverse ln disebut fungsi eksponen alami dan dinyatakan oleh xp. Jadi x sama dengan xpy setara dengan y sama dengan ln x. Berdasarkan definisi ini, diperoleh bahwa xp ln x sama dengan x, di mana x besar dari 0, dan xp ln y sama dengan y untuk semua y. Sifat-sifat fungsi eksponen. Kita mulai dengan memperkenalkan sebuah bilangan baru yang seperti pi. Demikian pentingnya dalam matematika sehingga memperoleh lambang khas, yakni E konstan. Huruf E adalah sesuai karena Leonhard Euler yang pertama kali mengenali keberartian bilangan ini. Huruf E menyatakan bilangan real positif untuk demikian sehingga ln E sama dengan 1. Fungsi eksponen dan logaritma umum. Untuk A besar 0 dan bilangan real sebarang X, A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Sifat-sifat eksponen. Jika A besar dari 0 dan B besar dari 0 dan X dan Y bilangan real, maka A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X kurang Y. Dalam kurung A pangkat X pangkat Y sama dengan A pangkat X kali Y. Dalam kurung AB tutup kurung pangkat X sama dengan A pangkat X kali B pangkat X. Lalu dalam kurung A per B tutup kurung pangkat X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Fungsi log. Akhirnya kita siap membuat kaitan dengan logaritma yang dipelajari dalam aljabar. Kita perhatikan bahwa jika 0 kecil dari A dan A kecil dari 1, di mana fx sama dengan A pangkat X adalah fungsi menurun. Jika A besar dari 1, dia adalah fungsi menaik yang dapat diperiksa dengan meninjau turunan. Dalam masing-masing kasus itu, f memiliki inverse. Kita sebut inverse ini sebagai fungsi logaritma terhadap basis A. Ini setara terhadap definisi berikut. Misalkan A bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan log A X yang setara dengan X sama dengan A pangkat Y. Pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Menyelesaikan persamaan diferensial. Kita memulai kajian kita tentang persamaan diferensial. Dapat dilihat subbab tersebut sekarang. Kita ingin menyelesaikan dy per dt sama dengan ky dengan syarat bahwa y sama dengan y0 ketika t sama dengan 0. Dengan memisahkan variabel dan mengintegrasikan, kita memperoleh dy per y sama dengan k kali dt, integral dy per y sama dengan integral k kali dt, ln y sama dengan kt tambah c.
Syarat Y sama dengan Y0 pada T sama dengan 0 memberikan C sama dengan ln Y0. Sehingga ln Y kurang ln Y0 sama dengan KT atau ln Y per Y0 sama dengan KT. Perubahan ke bentuk eksponen menghasilkan Y per Y0 sama dengan E pangkat KT. Atau akhirnya Y sama dengan Y0 kali E pangkat KT. Ketika K besar dari 0, tipe pertumbuhan itu disebut pertumbuhan eksponensial. Dan ketika K kecil dari 0, dia disebut peluruhan eksponensial. Persamaan diferensial linear orde pertama. Menyelesaikan persamaan linear orde pertama. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde pertama kita menyalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi, yaitu E pangkat integral kali Px kali dx. Alasan untuk langkah ini akan jadi jelas dalam waktu singkat. Maka persamaan diferensial adalah E pangkat integral kali Px kali dx dy per dx ditambah E pangkat integral Px kali dx dikali Px kali y sama dengan E pangkat integral kali Px kali dx dikali Qx. Ruas kiri adalah turunan hasil kali y dikali E pangkat integral Px kali dx. Sehingga persamaan mengambil bentuk d per dx dalam kurung y kali E pangkat integral Px kali dx tutup kurung sama dengan E pangkat integral Px kali dx kali Qx. Integrasi kedua ruas menghasilkan y kali E pangkat integral kali Px kali dx sama dengan integral dalam kurung Qx kali E pangkat integral Px kali dx tutup kurung kali dx. Sehingga penyelesaian umum adalah Y sama dengan E pangkat min integral kali Px kali dx integral dalam kurung Qx kali E pangkat integral Px kali dx tutup kurung kali dx. Aproksimasi untuk persamaan integral. Algoritma metode Euler. Untuk mengaproksimasi penyelesaian persamaan diferensial y aksen x sama dengan fx, y dengan sel awal yx0 sama dengan y0. Pilih ukuran langkah H dan ulangi langkah-langkah berikut untuk n sama dengan 1,2 dan berikutnya. Pertama, tetapkan xn sama dengan xn kurang 1 tambah H. Lalu tetapkan yn sama dengan yn kurang 1 tambah hf dalam kurung xn kurang 1 dan yn kurang 1 tutup kurung. Fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Inverse sinus dan inverse cosinus. X sama dengan sin pangkat min 1y setara y sama dengan sin x, di mana min pi per 2 kecil sama dengan x dan x kecil sama dengan pi per 2. X sama dengan cos pangkat min 1y setara dengan y sama dengan cos x, di mana 0 kecil sama dengan x dan x kecil sama dengan pi. Inverse tangen dan inverse secant. X sama dengan tan pangkat min 1y setara dengan y sama dengan tan x, di mana min pi per 2 kecil sama dengan x dan x kecil sama dengan pi per 2. X sama dengan secant pangkat min 1y setara y sama dengan secant x, di mana 0 kecil sama dengan x dan x kecil sama dengan pi, di mana x tidak sama dengan pi per 2. Turunan dari 4 fungsi inverse trigonometri. Dx sin pangkat min 1x sama dengan 1 per akar 1 kurang x kuadrat, di mana min 1 kecil dari x dan x kecil dari 1. Dx cos pangkat min 1x sama dengan min 1 per akar 1 kurang x kuadrat, di mana min 1 kecil dari x dan x kecil dari 1. Dx tan pangkat min 1x sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat. Lalu dx secant pangkat min 1x sama dengan 1 per determinan x dikali akar x kuadrat dikurang 1, di mana determinan x besar dari 1. Fungsi hiperbola dan inversnya. Fungsi hiperbolik. Sin hx sama dengan e pangkat x kurang e pangkat min x per 2. Tan hx sama dengan sin hx per cos hx. Secant hx sama dengan 1 per cos hx.
cos hx sama dengan e pangkat x sama e pangkat min x per 2. Kotan hx sama dengan cos hx per sin hx. Kosekan hx sama dengan 1 per sin hx. Inverse fungsi hiperbolik. X sama dengan sin h pangkat min 1y, setara y sama dengan sin hx. X sama dengan cos h pangkat min 1y, setara y sama dengan cos hx, dan x besar sama dengan 0. X sama dengan tan h pangkat min 1y, setara y sama dengan tan hx. X sama dengan sekan h pangkat min 1y, setara y sama dengan sekan hx, dan x besar sama 0. Baiklah, segitu saja presentasi saya tentang fungsi transenden. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.